Blitar ini mikot dari gerakan Lazisnu. Beliau juga koordinasi terus dengan kami, meskipun dari sisi usia, saya ini ibaratnya anaknya beliau ini kan. Saya kelahiran 91, nggak tahu beliau ini kayaknya sudah. Makanya meskipun saya begini nih, beliau wah, luar biasa dalam hal menggerakkan. Meskipun saya masih muda, Mas Afif juga masih muda, tapi beliau bisa melakukan komunikasi lintas generasi dan lintas struktural gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada Yai Yusuf yang merupakan tadi sudah diberikan apresiasi begitu. Kita ingin menelisik Yai Yusuf perjalanan mulai dari Lazisnu di Blitar kemudian sampai yang sekarang ini. Diawali suka dukanya bagaimana dulu di awal merintis, kemudian hingga sampai sekarang ini bisa mendapat apresiasi yang luar biasa dari Sekretaris PW Lazisnu Jawa Timur. Oh enggak ya? Alhamdulillah, sebenarnya Wisnu PCNU Jawa Timur itu milih ketua saya itu ya, hanya kebetulan karena secara organisasi saya itu nggak pernah belajar, hanya mengalir. Untuk perkembangan mulai dari awal berdirinya Lazisnu di Kabupaten Blitar, kebetulan dari kesalahan dari suudon saya yang baik, ternyata suudon panggah jelek. Jadi bermula habis PKP yang kedua, kita itu dari Monpek, Ranting, dapat Monpek kita setorkan ke PC. Ternyata data yang kita bawa ke PC itu baru yang pertama kali. Akhirnya mau tidak mau, ketika konvercat dan terpaksa ya saya terima. Setelah lama pertapaan saya mulai tahun 2001 sampai tahun 2018, saya itu pernah berorganisasi. Saya tuh sholat Jumat aja seminggu sekali itu siang tok. Waktu itu. Maka dari itu betul ya Gus ya. Maka dari itu bermula dari satu ranting, berkembang. Kebetulan ranting pertama kali ranting saya. Itu pun cara cari monpeknya ya enak, gak ribet-ribet banget. Cari monpek itu mengawali santri wajib jadi monpek. Gak mau jadi monpek rasa ngaji aku. Hanya itu dapat monpek sekitar 87 apa berapa itu. Nah itu saya belum tahu SOP, belum tahu SOP-nya gimana, belum tahu. Yang jelas saya hanya berpikir, ini kalau nggak setor jadi satu ke PC lalu turun lagi, ini nanti pasti masalah. Karena ya seperti yang sering saya utarakan, uang itu harus ngumpul di PC. Biar apa? Kalau ngumpul itu enak, jamaah itu enak. Apalagi nah, itu pasti lebih enak itu. Iya. Ketika ranting tanyanya apa kok repot-repot dikumpulkan ke PC, ya biar berkah. Biar berkah. Ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah jalan 163 ranting. Ya, semoga saja tidak menambah kesombongan teman-teman yang ada di semua tingkatan di Kabupaten Blitar. Karena prinsip saya, semuanya itu kita harus profit. Dapat ranting banyak ya harus profit, kita bersyukur, nggak sombong. Kita nggak dapat monfek, nggak dapat ranting ya kita harus profit, kita harus sabar, nggak putus asa. Karena ya saya itu nggak pinter-pinter banget seperti Pak Sekjen ya, bangga doga. Saya itu setelah 2 jam ya MI tadi. Iya. Iya. Masuk. Iya, ya repot. Dan memang saya itu dulu gerayah-gerayah Pak Sek.
bener-bener gaya-gaya ya. Saya koordinasi sama siapa itu nggak ngerti saya koordinasi sama siapa. Yang jelas setiap ranting, ya memang kalau kejam saya. Kalau nggak mau ikut aturan ya nggak usah ikut, nggak apa-apa. Tapi saya lebih baik sedikit tapi mengikuti arahan kita daripada banyak tapi nggak mengikuti. Banyak sekali sebenarnya hal-hal yang tidak sama dengan PC-PC lain. Tidak sama itu bukan berarti kita lebih baik, enggak. Kita nemunya itu, PC lain nemunya ya itu. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan yang macam-macam. Dia sendirilah pas. Gitu. Berarti seperti di Blitar itu jumlah penerimaan lazisnya itu bukan program prioritas utama atau mungkin acuan sebagai prestasi ya ini. Ya benar. Karena memang sejak awal berdiri itu saya nggak pernah jumlah munfek, nominal itu nggak pernah jadi acuan. Yang penting gerak. Gerakan itu yang menjadi acuan saya. Karena dapat munfek banyak, dapat nominal banyak itu jatah. Kan seharusnya saya sama Pak Sekjen itu kan lebih kaya saya. Seharusnya uang kerjanya lebih dulu saya. Jenengan belum sunat saya udah kerja. Ini nyatanya kan harta banyak jenengan. Ya tak? Berarti dapat banyaknya harta sama gerakan kan ya enggak begitu banyak bedanya. Yang penting itu kita gerak. Kalau kita nggak gerak dosa. Kita tidak mensyukuri nikmat bisa gerak. Adapun sudah gerak kok tidak dapat banyak, memang ya jatahnya tidak dapat banyak. Jadi kita bisa lebih enjoy dan santai. Dan itu setiap ranting saya tanamkan semacam itu. Mau tidak saya tanamkan? Ya tugas saya menanamkan. Ya, mau atau tidak kan urusan sana. Saya udah tidak mikir Pak saya gitu. Kalau tadi disampaikan 163 ranting yang sudah terbentuk. Dan kami punya data sering sekali ranting-ranting itu datang ke rumah jenengan untuk konsultasi dan sebagainya. Saya cuma bayangkan nih 160 nih Pak Sekjen. Kemudian mungkin setiap malam gantian ke rumah. Ya nopo nih ya itu dalam nih. Ya biasa. Karena saya tidak punya pekerjaan sebagai yang lain kayak Pak Sek, sing dosen lah, sing redaktur. Ya pekerjaan saya menerima tamu. Tapi yang paling saya susah itu ada. Ini mungkin tidak merasakan bayangkan ya. Ketika istri saya nerima tamu itu ya saya susah. Bener loh Pak Sek itu. Tamu rutin. Iya. Kalau hanya nerima rantai enggak begitu bermasalah ya Pak Sek ya. Alhamdulillah. Kemudian dari 163 ranting dan juga MBC-nya 20 gitu, yang terbentuk sesuai 20 didapat Blitar dari 22 ini. Apakah problematikanya sama atau unik-unik ya? Sebenarnya sejak awal itu saya nggak pernah menganggap satu problem atau masalah. Karena setiap kita mengasih nama itu salah, nanti kita sudah susah sendiri. Setiap ranting kok datang, Pak ya ini saya dapat masalah gini, saya wis nggak seneng. Jangan menganggap satu problem, satu kendala itu masalah. Anggap saja itu sarana amal soleh. Itu contoh, Pak Yai ini maunya begini-begini. Ada sarana amal soleh macam gini, Pak Yai. Ini cara saya untuk beramal soleh bagaimana itu didengarkan lebih enak. Problematikanya sih macam-macam. Karena kebutuhan pahala orang kan macam-macam. Mikirnya kan gitu, Pak. Iya. Kebutuhan. Ya, iya loh. Dan ya SDM pas-pasan ya kayak gini tuh pasti jawabnya. Kalau seperti jenengan tadi, wah nggak bisa bahasa ini tak agak ngerti. Ya. Ini sangat luar biasa betapa kedekatan emosional dengan ranting, dengan cabang itu sehingga mudah untuk dikoordinasikan. Kemudian betul sekali bahwa rezeki itu memang sudah ada yang ngatur masing-masing dan tentunya sudah menjadi porsi. Dan yang luar biasa tadi bagaimana secara psikologi kita menanggapi suatu kejadian itu merupakan menjadi ladang amal soleh kita, maka mentransfernya itu enak. Saya itu kalau kadang lewat atau bersamaan dengan tante yang lain di sini ketika melihat Yusuf datang itu bersengut pulang itu happy lagi. Ini
eh, luar biasanya Yusuf, dan mudah-mudahan beliau panjang umur dan tetap Amin, bisa amin. apa, mengawal kita untuk menjadi pejuang-pejuang atau muharik filantropi ini yang luar biasa. Oke. Oke. Eh, berikutnya, ya Yusuf, branding di Blitar ini kan giur nih. Gir. Gir gerakan infak receh. Eh, boleh tahu di balik branding yang khusus di Blitar ini? Sebenarnya ini saya tuh dulu hanya ngikut-ngikut. Dulu sudah ada yang branding, ya waktu periode saya sebenarnya. Cuman ya daripada membuat lebih baik kan tinggal nafsiri yang baik saja loh. Akan infak receh dulu ya di kelas saya tidak punya receh. Ya saya tafsiri recehnya orang kan macam-macam Mbak saya. Saya tuh 500 saya anggap receh. Ada lagi orang yang 20.000 saya anggap itu jadi recehnya orang nggak sama. Itu malah ada yang dikembangkan nggak hanya gerakan infak receh. Ada lagi yang memaknai gerakan infak rosoh. Ya bisa juga. Ya itu nama. Ya pentingnya nama ya itu. Nama itu yang dimaknai rodo angel. Receh kan angel Pak. Orang mikirnya receh. Ternyata ya dapatnya ya sekitar 400 juta ya ketika mau masuk. Ketika kita ngomongkan yang nominal. Saya jarang ngomong nominal. Bahkan pernah Pak saya satu ranting itu setor hanya oke, 200 10.000 pernah Pak satu ranting. Satu ranting. Iya, satu ranting itu setor 10.000 pernah satu bulan. Saya hargai. Saya yakin kok dia sudah sungguh-sungguh dapatnya 10.000. Ada yang biasanya 1 juta berapa terus satu bulan itu setornya hanya 190. Saya hargai. Mengapa kok dihargai? Karena aku kadang ngomong bisa, saya nggak pernah melihat nominal. Harga hargai kan rapi enak ya. Ya tetap saya hargai daripada yang enggak. Oke, oke. Oke. Eh, kalau ada ya pesan-pesan yang biasanya jenengan sampaikan kepada seluruh pejuang sehingga Blitar ini solid, kemudian prestasi seperti yang disampaikan apresiasi oleh Sekretaris PW Jawa Timur tadi, pesan apa yang selalu jenengan sampaikan kepada para Sebenarnya pejuang? kebetulan saja ya. Hampir 162 atau 63 ranting yang terbentuk itu ya 100% bisa dikatakan ya hampir 100% semuanya pernah ke sini. Dan semuanya nanti tak kasih pesan kalau jenengan itu mau gerakkan lahismu di ranting jenengan, pesan saya niatnya ditoto. Jangan niat yang macam-macam, apalagi niat yang rawan tidak berhasil. Persentase keberhasilannya rendah. Jangan dijadikan niat atau tujuan. Satu contoh yang eh, nilai keberhasilannya rendah itu apa? Nomor satu, niat mencari infak itu keberhasilannya rendah. Niat mencari munfik itu keberhasilannya rendah. Apalagi niat yang salah, niat noto NU itu jelas salah. Tapi ya kita niat khidmah saja. Ketika biasanya tak kandane ojo niat noto NU, orang mesti kelah. Kita wae contoh, coba sampean pakai seragam lari seragam NU nonton zikir mesti gak wani. Sing marani gak wani apa nih? Seragame. Maka dari itu saya tetap menyarankan niat kita khidmah. Terus lawan tidak berhasilnya tidak ada. Nah, kita ngambil infak sekali tidak dapat ya 2 kali berarti khidmah. 2 kali, 3 kali, 4 kali oh, khidmah kok. Nah, tujuan kita khidmah apa? Ngalap berkah di NU. Maka dari itu kita niat kita khidmah ngalap berkah di NU. Ya manut aturannya NU. Kalau jenengan tidak ngikuti aturan NU ya berkahnya jauh. Biasanya kayak gitu. Tapi ya innallaha ala kulli syai'in qadir ya isbihane sak sire ngoten. Itu insyaallah ya awet muda. Saya kelahiran 87 Pak saya. 84 lah. Seumuran Mas Afif berarti. Ya, itulah. Yang penting sama yang dijauhkan Pak Sek tadi. Kita itu lebih erat ke hubungan emosional daripada hubungan organisasi. Organisasi ya emosionalnya lebih saya utamakan Keluargaan. kekeluargaan.
Eh, kita mencatat prestasi di antaranya luar biasa Kabupaten Blitar, terutama Laisnya itu ketika kemarin ada bencana di Semeru. Ya, Hmm. itu sangat luar biasa bagaimana kiprah dari Blitar. Kalau boleh tahu, ya Yusuf, Blitar itu bagaimana sistemnya kemudian bisa sehebat itu, powerful itu ketika kemarin ada bencana di Semeru sehingga show up-nya itu sangat luar biasa. Itu dilalah karo Gusti Allah ditakdirkan kayak gitu. Kita sama tim itu rapat. Rapat itu saya datangnya belakangan. Jadi, ini kan jenengan enggak udah enggak situ loh. Ya, kan ya gitu. Ini bagaimana berusaha agar satu pintu ya kita berusaha maksimal. Walaupun ya ada yang lompat lewat jendela enggak apa-apa, tapi yang lewat itu masih banyak. Kebetulan saja antusiasnya banyak. Dilalah dikoordinir itu ikut masuk, walaupun enggak ngikut bangun Huntara Pak Sek ya. Enggak apa-apa. Nah, hubungan emosional itu terjalin sampai sekarang. Beberapa hari yang lalu indangi ke musola Aryo Blitar itu masih jalan, tetap komunikasi. Ya kita koordinasi, komunikasi dengan tim. Saya tuh kalau di tim NU Peduli ketika Semeru itu bagian belakangan. Kalau enggak belakang ya depan. Maksudnya belakang itu ya sambil butuh lah. Kalau ada kurangnya saya ngikut. Bagian depan itu kalau ada yang diamuk saya yang paling depan. Katanya Pak Sek waktu di mana itu kan ketika kita jadi pengurus NU itu kan harus lil mutakina imamah dong. Maksudnya ketika enak belakangan, enggak enak harus duluan. Wong kita doanya Allah majalil mutakina imamah, enggak mau kayak gitu ya enggak usah ya Pak Sek ya. Gitu. Ya kebetulan juga saya masuk komunitas mobil waktu itu kok ya mau. Saya ajak mobilitas untuk antar relawan dulu. Itu yang paling berkesan kita itu di sana ada beberapa ranting ya 2 atau 3 ranting itu seragam NU plus Banom itu kita support semua. Seragam IPP penuh ya, NU ya, Muslimat ya, Fatayat ya, kita kasih pelatihan ya. Idenya teman-teman yang kreatif-kreatif itu adalah mensyukuri nikmat dikasih ide kreatif bersamaan dengan kersane Gusti Allah sana menerimanya itu. Ya alhamdulillah dibantu PW mobil itu ya berangkat bagus pulang negeri tapi tak gandani Pak Sek. Gandani Pak Sek. Yang menjadi perhatian dan mencuri banyak pasang mata itu ketika banyak lembaga filantropi lainnya itu mengirim bantuan dan dari manapun mengirim bantuan dari Blitar kemarin yang dikirim itu adalah guru ngaji, relawan guru ngaji. Ini latar belakangnya saat itu apa ya? Tapi begini, pengalaman dari bencana yang ada di bantuan yang nampak, bantuan yang tidak nampak doa itu lebih banyak Pak Sakit. Yeah. Nah, kita itu ingin ngasih bantuan yang gimana ya, yang terus menerus mengalir tanpa di hati itu terenyuh. Yang pertama itu, yang kedua kita lihat di lokasi di ring 1 itu banyak sekali TPK kita itu libur. Mau masuk ketika ada bantuan, dilalah yang bantu bukan orang-orang. Nah, kita itu terenyuh. Sehingga kita teman-teman berinisiatif untuk kirim bantuan guru ngaji plus buku pelajarannya Pak Sek. Plus buku pelajaran. Dan alhamdulillah ada yang dapat jodoh segala itu Pak Sek. Itu barokahnya itu. Jadi itu banyak sekali yang libur dan dibantu oleh teman-teman yang kuat-kuat dari orang-orang saudara-saudara kita yang non NU itu memang benar-benar kuat nyampe kontrak rumah berbulan-bulan. Dan kita dari situ teman-teman itu berinisiatif untuk mengirim relawan guru ngaji. Bilalah komunitas mobil itu kita mintai bantuan, oke. Jadilah itu. Jadi perlu sahabat dan juga pemirsa sekalian ketahui bahwa di Blitar punya kedekatan emosional dengan beberapa komunitas ya ini. Di antaranya juga yang kita ajak kemarin untuk jadi
relawan, kemudian mengantarkan ke sana. Ini sangat sangat luar biasa tentang hubungan yang erat, hubungan kekeluargaan tadi yang sangat luar biasa, emosional ini yang tinggi sehingga ketika mungkin sahabat-sahabat filantropi dan juga para pejuang para muharib ini datang meskipun di mana itu selalu mengawal dan kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama siarnya kalau kami ngambil data di ranting-ranting itu jadi lebih lebih girangnya itu terasa kemudian juga secara nyata dari bagaimana untuk duafa kemudian belum lagi program-program yang lain itu tidak hanya dikenal kita sebagai organisasi ritual keagamaan saja, yasinan, tahlilan, maulid dan sebagainya, tapi juga secara sosial. Kita menemukan bahwa lazis ini jadi solusi cantik ketika ada orang yang membutuhkan bantuan di tingkat desa atau kelurahan, kemudian belum terinput data, mungkin masih warga luar, atau mungkin yang tidak punya identitas sama sekali masih ada. Nah, di sini lahannya dari Lazisnu tampil, kemudian di sini juga menjadi solusi, sehingga hubungan antara pemerintahan dan juga Lazisnu ini terasa gitu orang. Kalau boleh tahu ya Yusuf, di Blitar ini di ranting-ranting, bagaimana hubungan dengan pemerintah desa dan juga dengan yang lain stakeholder yang lain? Selama ini yang saya tahu baik-baik saja. Banyak sekali perangkat desa yang malah jadi mukharib, bahkan ada yang jadi pengurus Lazisnu MDC, itu yang dengan pemerintah desa dan dengan komunitas lain baik. Kan saya belum ngecek langsung sama pastornya, Romo pastornya itu sampai pernah ya menemui pengurus ranting Lazis ngomong, saya minta jamaah saya yang bagian sini ikut gerakan infak juga di Kabupaten Blitar. Saya yakin kok itu masih satu-satunya Pak Sek. Mengapa kok bisa demikian ya? Saya itu lebih ke sosialnya. Yang kadang jadi sarana amal soleh bagi penggerak-penggerak Lazis Kabupaten Blitar itu ketika sama bapak-bapak sama ibu-ibu itu ditanya apa yang diberikan Lazis kepada jamiah. Nggak diberikan apa istilahnya keren nih Pak. Kontribusi Lazis untuk jamiah. Nah, jawabnya mudah ketika Lazis jalan di ranting. Kontribusinya ya Lazis jalan itu. Maka dari itu semua itu jangan dilihat dari nominal. Lazis bisa jalan di masing-masing ranting itu sudah kontribusi terbesar. Mau nggak mau tiap 1 bulan sekali kan pasti pertemuan itu sudah kontribusi terbesar. Nggak bisa dinominalkan. Maka dari itu sering saya tekankan bahwa kontribusi kita ya Lazis jalan. Ini kan jangan ngejar banyaknya nominal. Nanti malah nggak jalan ini nanti. Malah repot itu nanti. Sementara ya kayak gitu. Sama dengan pemerintah desa baik sama yang lain-lain baik pun memang ya Lazis itu belakangnya ada nunya jadi bersanding dengan siapapun pantas. Berikutnya kita kembali ke Gus Rofi yang merupakan sekretaris pengurus wilayah Lazisnu Jawa Timur. Ini saya melihat ada kajian terkait dengan tantangan lembaga filantropi ke depan atau LAS, lembaga amil zakat di semua lembaga maupun tingkatan. Di antaranya bahwa tantangannya tingkat literasi umat terkait ZIS, ya, kemudian hal ini masih rendah dan kurikulum lembaga pendidikan kita itu belum menyiapkan cukup literasi bagi para peserta didiknya, hanya sekitar 15% literasi ya, tentang ZIS ini yang sumbernya dari lembaga pendidikan. Yang menarik, sumber literasi umat terbesar ZIS ini justru dari ceramah keagamaan 48,8%, kemudian penyuluhan, mubalik, selebihnya itu dari medsos, media elektronik, keluarga, dan lainnya. Nah, saya mau masuk kepada bagaimana pengelolaan media sosial ini, Pak Sekretaris, karena kita ulik web Instagram dari PW Lazisnu ini sangat luar biasa kontennya, bahkan
kita mengundang gelak tawa kita tapi menyadarkan diri kita. Itu kalau nanti silakan diulik ya, PW Lazisnu Jawa Timur itu sangat luar biasa. Saya juga tidak kaget ketika melihat profil Pak Sekretaris ini. Ternyata beliaunya ini juga seorang dosen,